Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada 24 Juli mendatang. Untuk mengetahui bagaimana bursa calon pengganti Badrodin, kita langsung bergabung dengan Ahmad Murodi di Grand Studio. Dodi, silakan dengan ulasan Anda. Ya, baik, terima kasih Ani dan pemirsa. Memang betul sekali, kita bisa lihat dulu, nanti akan sampaikan sejumlah informasi nama-nama yang akan memenuhi syarat untuk bisa menjadi Kapolri baru. Kita akan mulai dari Kapolri yang masih menjabat sampai saat ini, yaitu Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Kita lihat profilnya dulu. Ya, ini dia, pernah menjabat sebagai Wakapolri, kemudian Kabar Hakam, Kapolda Banten, kemudian Kapolda Sulawesi Tengah, dan juga Kapolda Sumatera Utara. Dilantik sebagai Kapolri pada 17 April 2015 yang lalu, dan pada 24 Juli 2016 mendatang, Jenderal Polisi Badrodin Haiti genap berusia 58 tahun dan memasuki masa pensiun. Lalu mengapa kemudian Jenderal Polisi Badrodin Haiti masih masuk bursa? Karena memang Presiden Joko Widodo memiliki opsi untuk memperpanjang masa jabatan dari Jenderal Badrodin. Landasannya kita lihat dulu, ini dia landasannya mengapa Presiden Joko Widodo bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak mengatur secara spesifik perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan lebih detailnya pada pasal 30 di undang-undang tersebut tentang Polri hanya menyebutkan usia pensiun maksimum anggota polisi adalah 58 tahun. Namun bisa diperpanjang dengan catatan anggota yang memiliki keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan hingga berumur 60 tahun atau dalam kasus dari Jenderal Badrodin Haiti bisa dipertahankan sampai tahun 2018. Kemudian landasan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ini juga tidak memuat aturan mengenai perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan jika ingin memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, maka Presiden Jokowi harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian RI atau paling tidak menambahkan aturan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan poin terakhir, pemilihan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau misalnya memang Presiden Jokowi tidak memilih opsi untuk memperpanjang masa jabatan dari Jenderal Badrodin, ada beberapa kandidat lain yang juga bisa menjadi Kapolri baru. Kita lihat yang pertama adalah Wakapolri saat ini, yaitu Komjen Budi Gunawan, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959, lulusan Akademi Kepolisian 1983, pensiun di tahun 2017. Dan memang seperti yang kita tahu pemirsa bahwa Komjen BG ini pada Januari 2015 sudah sempat ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo ketika itu menggantikan Jenderal Sutarman. Akan tetapi memang dia juga sudah sempat lulus dalam fit and proper test di DPR, akan tetapi kemudian karena tersangkut dengan polemik hukum dengan KPK dan kemudian tekanan publik juga kemudian besar sehingga Komjen BG ini gagal untuk menjadi Kapolri. Selanjutnya kandidat kuat lainnya yaitu kita lihat adalah Irwasum Polri saat ini, Komjen Dwi Priyatno, kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 12 November 1959, lulusan Akpol 1982, mantan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Tengah, dan pensiun tahun 2017. Lulusannya sama, angkatannya sama dengan Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yaitu 1982, tapi karena Komjen Dwi ini berusia setahun lebih muda dibandingkan Jenderal Polisi Badrodin Haiti, maka baru akan pensiun tahun depan, yaitu tahun 2017. Berikutnya kandidat lain yang juga memenuhi syarat bintang 3, tapi kemudian mungkin masa lulusan Akpolnya jauh lebih baru dibandingkan komjen-komjen sebelumnya, yaitu Kabar Hakam Komjen Putut Eko Bayuseno, kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 28 Mei 1961, kemudian dia adalah lulusan Akpol 1984, kemudian mantan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Banten, dan asisten pribadi Presiden SBY, pensiun tahun 2019. Iya, kemudian Kepala BNN saat ini Komjen Budi Waseso, kelahiran Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961, lulusan Akpol 1984, mantan Kabar Eskrim dan Kapolda Gorontalo, pensiun di tahun 2019. Dan Kalemdikpol Komjen Syafruddin, kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 April 1961, lulusan Akpol 1985, mantan Kafid Propam Polri, kemudian Kapolda Kalsel dan Wakapolda Sumut, pensiun tahun 2019. Dan Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius, kelahiran Jakarta 10 Mei 1962, lulusan Akpol 1985, mantan Kabar Eskrim, kemudian Kadif Humas Polri dan juga Wakapolda Metro Jaya, pensiun tahun 2020.
Dan kemudian Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964, lulusan Akpol 1987, kemudian mantan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Papua, dan Kadensus 88, pensiun tahun 2022. Dan sebetulnya ada satu lagi, yaitu yang baru saja menjabat sebagai Kabar Eskrim, yaitu Komjen Ari Dono Sukmanto, begitu, dan Komjen Ari Dono ini juga merupakan lulusan Akpol tahun 1985. Kita akan lihat prosedur pemilihan Kapolri sebetulnya seperti apa. Ini dia tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti itu memberikan atau melakukan kajian proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hasilnya nanti akan diteruskan ke Kompolnas. Baru kemudian Kompolnas memberikan usulan atau masukan atau pertimbangan pada Presiden soal sosok yang dinilai layak menjadi Kapolri. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR melalui fit and proper test terlebih dahulu. Kemudian proses pengajuan calon ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2/2012 di mana Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya. Dan yang terakhir, tata cara persetujuan diatur pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2/2012 di mana DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Itu adalah prosedurnya. Sekarang kita lihat seperti apa syarat-syarat untuk menjadi Kapolri. Ya, syarat utamanya berbintang 3 atau Komisaris Jenderal. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, calon Kapolri nanti harus memperhatikan jenjang karir. Telah menempuh jalur pendidikan Polri mulai dari pendidikan fisik sampai Lemhanas dan pernah menjabat Kapolda, baik itu untuk Polda A maupun A+. Berintegritas dan kemudian calon tidak boleh berada dalam masa pensiun 2 tahun ke depan. Ya, Ani, itu adalah pembahasan saya terkait dengan bursa calon Kapolri. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda. Baik Dodi, terima kasih banyak atas ulasan Anda. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam Prime Time Talk. Namun saya menyapa terlebih dahulu Pak Farouk Muhammad, Guru Besar PT IKA. Selamat malam Pak Farouk, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Ya, ada 8 nama nih Pak yang tadi disebutkan oleh rekan saya Ahmad Murodi. Nah, bagaimana Anda melihat nama-nama tersebut? Mana yang potensial? Iya, ini sebagai mantan gubernur PT IKA atau juga sebagai wakil ketua DPD ini, karena sebagai wakil ketua DPD juga. Baik, apapun, ya memang dua isu kan, perpanjang atau tidak. Ya. Kalau tidak diperpanjang, berarti memilih di antara itu. Nah, mungkin yang paling menentukan soal perpanjang atau tidak. Saya cuma tadi mau koreksi kutipan dari yang dilaporkan. Situ dia katakan bahwa keahlian khusus yang sangat dibutuhkan. Undang-undang sebenarnya dalam 30 ada kata dan-nya. Keahlian khusus dan sangat dibutuhkan. Ini memang bisa menimbulkan ini penafsiran double ganda gitu. Tadi Pak Nasir mengatakan memang keahlian teknis, tapi sangat dibutuhkan ini mempunyai pengertian yang luas juga, tidak selalu harus teknis atau keahlian khusus. Tapi keahlian khusus itu juga bisa ditafsirkan bahwa seorang Kapolri, karena Kapolri itu bukan jabatan politik, dia jabatan teknis, dia pembuat kebijakan teknis, dia adalah anggota Polri juga. Jadi pengertian teknis di sini tidak selalu harus dibatasi itu gitu. Artinya kalau seandainya pilihan itu terbuka kemungkinan, sudah pernah dilaksanakan, yaitu Pak Adang Darajatun. Ya, Wakapolri. Wakapolri pada saat itu. Pak Adang Darajatun terkena menggunakan pasal itu. Jadi diperpanjang. Artinya peluang untuk diperpanjang itu sah-sah saja. Kita kembalikan itu kepada Presiden. Oke. Sekarang kalau dipilih di antara semua itu saya tanya, kalau sebagai mantan gubernur PT IKA, mereka mantan murid saya semua. Semua adalah the best bagi saya gitu. Jadi sukar bagi saya mana yang harus saya pilih. Oke, kan ada persyaratan mengenai calon-calon Kapolri. Semua memenuhi persyaratan itu kan. Semua mulai dari BG, Dwi, kemudian Putut. Kelebihannya mereka latar belakang pengalamannya. Kalau dilihat misalnya dari pengalaman, ada selama ini ada semacam konvensi yang berlaku di dalam Polri. Itu calon Kapolri itu diambil dari Polda A plus, dari Jawa terutama. Karena itu Kapolda Metro, Kapolda Jateng, Jabar itu
nggak pernah itu, kelewat itu. Jatim pernah gitu kan. Tapi biasanya Jatim tuh dari Sumut apa kayak gitu anunya. Jadi ada pengalaman begitu. Tapi ada juga yang tidak pernah jadi Kapolda. Pak Awaludin Jambin dulu tuh nggak pernah jadi Kapolda dia. Tapi bisa jadi. Benarkah ada konvensi mengenai urutan begitu? Dari tahun sekarang kan Pak Badrodin Haiti Akpol 82. Berarti berikutnya adalah harus 83 gitu. Apakah benar harus ada urut kacang seperti itu? Bahwa pasti senior dan lebih junior kan. Tapi urutan angkatan misalnya 82, 83, 84 itu tidak. Karena ada yang kelewat. Ada angkatan yang terlewat? Kelewat dulu itu angkatan 3, 1, 3, 5. Memang beruntung ganjil semua itu. 5, 7, 9, sebelum 9, 8. 7 itu pernah 2 kali, gitu. Baru 8 mulai Pak Banu itu angkatan genap yang pertama sekali bisa menduduki jabatan Kapolri. Yang non Akpol, PTIK juga ada almarhum Pak Anton Sujarwo pernah. Kemudian sesudah itu masuk di 9 ada siapa tadi? Pak 9 terus 12. 11, 9, 11, 12. Itu pernah kebalik juga. Duluan 11 baru duluan 12 baru 11. Terus 12 Pak Bimantoro. Terus lompat ke jadi kalau misalnya 70 71 Akpol sudah. Berikutnya adalah tahun 83 terlewati gitu. Ada junior memimpin senior, ini sebetulnya tidak apa-apa gitu ya. Praktek yang sebetulnya pernah terjadi juga. Itu biasanya selalu kalau junior jadi Kapolri, orang keduanya senior. Waktu itu Pak Dai jadi Kapolri, terus dicari calon Wakapolri kan. Ya saya terus terang pada saat itu akhirnya saya dengan Pak Dai karena saya membantu full beliau, saya bicara dengan Pak Adang Darajatun 71. Pak Adang bilang enggak, yang paling berperan katanya saya, enggak enak dong, saya sama-sama 72 dengan Pak Dai. Udahlah 71. Sebelumnya juga begitu 70 71. Jadi 72 71 enggak ada masalah. Akhirnya selalu begitu ininya. Baik, Pak Farouk dan juga Pak Nasir, saya harus jeda sekali lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.